Tapi saya juga mau mengatakan bahwa belajar film itu banyak cara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Senang sekali saya sudah hadir di Fakultas Film dan Televisi Institut Kesenian Jakarta. Dan sekarang juga suatu kehormatan karena bisa berbicara dan ngobrol bareng dengan Bapak Marceli Sumarno. Bapak Marceli Sumarno ini merupakan wakil dekan dari Fakultas Film dan Televisi Institut Kesenian Jakarta dan juga merupakan kritikus film, penulis, dan juga filmmaker nih. Jadi sudah banyak juga ya Pak karya-karyanya. Dan juga untuk prestasinya Bapak Marceli ini keren banget nih teman-teman. Kenapa? Karena sudah memenangkan Piala Citra ya Pak. 2 kali ya Pak ya. Dan untuk film dokumenter terbaik semua kayak gitu. Oke Bapak, jadi bahasan kita kali ini karena nanti di tanggal 30 Maret itu adalah hari film nih. Jadi sengaja saya juga berbicara dan mengajak diskusi Bapak Marceli karena memang sudah ahlinya juga ya Pak di bidang perfilman. Nah Pak, kalau misalkan dilihat dari track record sejarah perfilman Indonesia tuh kapan sih Pak masa-masa mungkin down-nya gitu Pak di film Indonesia ini? Ya. Jadi bisa disarikan atau intinya adalah sejarah seni kita ini sebetulnya itu terputus-putus. Ya, itu karena yang lebih jalan itu sejarah ekonomi, sejarah politik. Nah, film ketika tahun 50-an nanti sudah mulai muncul senior-senior seperti Usman Ismail. Usman Ismail. Nah, namun begitu film-film impor nanti masuk banyak dari Amerika, dari India, dari Malaysia, nantinya tersaingi para sinias yang serius itu tadi, sebagian berpindah ke jalur lebih komersial. Nah, lalu kita tahu bahwa yang paling kelam dalam sejarah politik kita adalah tahun 60-an. Itu produksi boleh dibilang zero, kosong. Lalu menginjak zaman Orde Baru, pertumbuhan para sineas yang berasal dari teater, Putu Wijaya, Teguh Karya, Slamet Raharjo, Arifin Sinur, yang menguasai acting atau katakanlah mengarahkan acting para pemainnya. Film tumbuh tahun 70-an, 80-an. Tetapi sensor sangat ketat. Saya kira Anda tahu bahwa itu zaman Orde Baru itu serba penuh dengan pembatasan lah gitu ya, di dunia kreativitas. Lalu puncaknya tahun 90-an itu krisis moneter itu betul-betul film zero lagi, kosong. Pada saat itu dolar melonjak segala macam, dan pada zaman reformasi mulai muncul teknologi digital itu yang membantu sebetulnya sineas-sineas yang tadinya harus repot dengan pita seluloid, harus mencuci segala macam itu sangat terbantu oleh teknologi digital ini, dan ini nantinya ya menyemarakkan generasi digital ini yang artinya tahun 2000-an ini ya, yang milenial sampai sekarang itu ya dikatakan begitu secara garis besarnya. Dan sekarang lebih banyak lagi komunitas film di daerah-daerah. Lalu juga banyak SMK yang juga mengajarkan atau fokus pada broadcasting, pada film. Jadi itu juga menjadi tumbuhnya sineas-sineas baru dari situ. Kalau misalkan tadi Bapak bilang semakin ada digital juga udah berkembang lagi, menurut Bapak pas titik bangunnya itu film apa Pak? Kalau boleh dibilang persisnya pasti di atas tahun 2000 ya. Karena teknologi itu kan sedang berkembang pada tahun 90-an menuju semi digital lalu digital penuh ya. Lalu kamera-kamera itu. Saya kira kalau secara persis harus menyebutkan, mungkin tidak bisa tidak ingat ya, harus saya riset dulu. Tapi bahwa semua yang Anda lihat di sini tadi banyak kamera itu sudah analog semua, itu masih pakai pita. Lalu dulu masih sempat menggunakan
pita yang lebih kecil, lebih kompak, tapi sekarang sudah betul-betul sepenuhnya digital. Ya, itu sangat membantu, terutama ketika handphone pun kalau dipakai dengan kreatif juga menghasilkan karya audiovisual yang baik. Nah, tadi kan teman-teman sempat dibilang kalau Bapak Marcel ini memang butuh riset-riset ya Pak untuk menilai film, karena memang Bapak Marcel ini merupakan kritikus film nih. Nah, kalau misalkan selama Bapak mengkritisi film, ada nggak sih Pak pola-pola tertentu yang sering dibikin sama film-film Indonesia atau produser-produser Indonesia yang kayak kok ini terus ya kesalahannya, atau kok ini terus ya ininya gitu? Ya, itu memang juga waktu kami pernah menjadi juri, saya berapa kali juga menjadi juri film itu, seringkali yang saya temui itu adalah apa yang disebut logika fiksi. Fiksi itu sesuatu yang kita karang ya, tetapi kadang-kadang logis nggak sih orang kaya, anaknya cuma satu, tidak ada pembantu, dan tidak ada mungkin orang lain. Keluarga Indonesia itu umumnya ada keluarga inti, ada keluarga yang non inti ya, ada tante, ada apa. Itu yang ikut meramaikan katakanlah kehidupan keluarga Indonesia. Pasti ada pembantu, mungkin ada sopir. Kadang-kadang dilupakan atau seperti tidak diperhitungkan. Itu satu. Yang kedua soal penggunaan lokasi. Ya. Setting-setting yang kurang hidup itu seringkali karena tuntutan bahwa kita sudah tidak memiliki pola penggunaan studio yang bisa lebih, kalau di televisi barangkali lebih terpikirkan atau lebih berguna, tapi studio besar yang dahulu Berbini, Penas, segala macam sudah tidak ada. Nah, biasanya yang dipakai adalah rumah yang disewa. Ada satu rumah yang sangat laris disewa, sehingga puluhan film kita mengenalinya. Itu rumah itu ya dipakai. Nah, jadinya kita kok merasa apa nggak ada cara lain ya untuk mengatasi itu. Nah, di sini kemudian juga masalah tata artistik yang terkait dengan baju-baju wardrobe. Itu mestinya lebih detail, lebih rinci, misalnya pangkat-pangkat seorang militer yang menggunakan ini. Nah, segala macam itu tentunya butuh riset, butuh suatu pekerjaan yang khusus. Makanya di luar negeri itu Oscar ada yang diberikan untuk ini penata kostum, ya, sampai make up itu sendiri barangkali yang teliti kan, nggak mungkin misalnya orang tahun 50-an make upnya bahan-bahannya dari sekarang, itu pasti lain jadinya. Nah seperti itu, jadi antara kesesuaian fakta sejarahnya, misalnya mau mencerminkan tokoh Soekarno misalnya dari tahun 50-an sampai, harusnya make up-nya, bajunya, segala macam itu juga perlu riset yang panjang, termasuk pemainnya. Jadi di situ seringkali baru ketemu itunya kita udah berpikir, ya kenapa kurang ya, kenapa nggak lebih mau detail kayak film katakanlah Gandhi, katakanlah adalah Semperor, ya kan, riset yang begitu detail, bahkan bisa menggunakan lokasi-lokasi yang otentik, yang pernah dulu dijamah oleh tokoh bersangkutan. Ini seringkali membuat film-film fiksi kita juga meskipun itu berdasar kisah nyata, tetapi memerlukan sebetulnya kecermatan. Kalau itu ikut festival internasional, lihat begitu seringkali baru menit-menit awal sudah ditolak, ya. Jadi belum lagi di zaman analog dulu kita masih sistem dubbing namanya. Itu pada menit-menit pertama masuk festival pasti sudah ditolak. Jadi antara kesesuaian ketepatan bibir dan ucapan sudah tidak logis. Orang yang gemuk misalnya, tapi suaranya kok begini. Nah, bagi telinga atau orang yang mengenal karakter orang, ini nggak mungkin, nggak logis. Nah itu sudah masalah. Nah, mungkin kalau kayak tadi peralatan ataupun dari latar dan segala macam itu yang sering ditemukan masalahnya ya Pak. Tapi untuk SDM-nya sejauh ini bagaimana Pak? SDM para pemain film Indonesia? Ya, boleh dikata kalau Fakultas Film ini yang di IKJ ini kan sebuah film yang tertua ya, dari 1971.
memang alumninya mungkin sudah sering dengar banyak yang berprestasi di luar. Tetapi saya juga mau mengatakan bahwa belajar film itu banyak cara. Di sini caranya sistematis ya, dengan kurikulum, dengan semester, dengan jangka studi yang tertentu. Tapi juga ada cara studi berdasarkan, kalau teman-teman menyebutnya caranya cara magang, berguru pada senior. Itu juga suatu pilihan di mana kita bisa mengatakan bahwa belajar dengan ke senior itu pun otodidak bisa juga. Itu mungkin. Jadi artinya Anda nonton tiap hari banyak YouTube, film-film pendek apa-apa, seorang dari suatu pelosok kota kecil bisa menjadi pembuat film. Karena tontonan itu sudah menuntun dia untuk membuat. Jadi sebetulnya juga bisa. Contoh yang gampang misalnya Camilla Andini, anaknya Garin Nugroho. Tidak perlu sekolah film untuk membuat film. Bukan berarti semua terus begitu, tapi kan pasti ketika bapaknya mulai bikin film sekian tahun yang lalu, dia sudah belajar, belajar nonton. Jadi belajar dalam pengertian seluas-luasnya, belajar dalam pengertian ya mengamati, ya lalu juga mengenali dan mungkin mempraktekannya secara perlahan lalu muncul. Tapi sekarang saya mau mengatakan juga memang bakat-bakat itu di komunitas film muncul dengan adanya teknologi yang semakin ringkas dan katakanlah terjangkau, misalnya dengan handphone yang tipe yang smart handphone gitu ya, gambarnya cukup bagus, untuk iklan juga sudah banyak yang menggunakan, dokumenter juga termasuk. Saya kurang tahu apakah nanti semakin kecil lagi, terutama untuk dokumenter itu semakin bisa menjelajah ke tempat-tempat yang sulit gitu ya. Kalau untuk dari segi aktris atau aktornya gitu Pak, sejauh ini Bapak menilai? Kalau dari itu memang kami harus mengakui, kalau di Institut Kesenian Jakarta ini ada jurusan teater. Maka kami tertolong bahwa di sini itu yang ditekankan kan bagaimana cara menggerakkan kamera ini. Itu di teater kami sering mengadakan suatu katakanlah mahasiswa yang di sini bekerja sama dengan jurusan teater. Ya. Di daerah pun misalnya komunitas teater kan juga banyak. Banyak. Jadi kalau bisa semacam sinergi begitu, itu sebetulnya juga terobosan ya kalau kita sangat pandai menggerakkan kamera, mengambil sudut-sudut pengambilan. Film kan pada dasarnya seni ruang dan waktu, penciptaan ruang. Nah kalau menggunakan pemain, bagaimana meminta artis itu harus bermain seperti yang diharapkan, itu biasanya dari teater. Tapi generasi anak sekarang yang lebih muda-muda itu lebih pandai menurut saya lebih pandai beradaptasi dan seperti anak-anak generasi muda yang di beberapa negara lain gitu ya. Itu tumbuh juga karena memang sehari-hari itu lingkungan audiovisual itu sudah bukan barang yang aneh ya. Sudah familiar. Iya. Misalnya menyanyi seperti si itu, bisa Blackpink itu atau menyanyi. Itu artinya bahwa zaman sekarang ini semakin kita banyak membaca, menonton film juga termasuk membaca audiovisual, itu kita semakin terbiasa dan terlatih. Jadi mereka untuk menirukan atau mengembangkan itu dalam bentuk gerak tubuh atau cara pengucapan, cara gimmick atau body language, bahasa tubuh itu sudah mungkin. Artinya mereka pun kalaupun sudah terpilih dan lalu dilatih dengan seorang guru teater atau guru acting yang baik, sudah bakat itu sudah tidak terlampau baru banget gitu. Jadi dia sudah tinggal pendalaman, lalu penguasaan pada cerita, lalu itu bisa ada suatu
munculnya kata-kata baru. Oke. Nah Pak, kalau misalkan Bapak kan tadi sudah banyak sharing tentang mungkin film itu merupakan seni ruang dan segala macam, apalagi Bapak juga dulu lulusan IKJ juga ya Pak ya? Yeah. Nah itu Bapak memaknai film itu seperti apa sih Pak? Filosofis menurut Bapak mungkin sekedar dari tontonan? Oh, ya. Dulu saya itu SMP kelas 3, lalu terpukau oleh iklan Godfather. Lalu dari situ saya berpikir bahwa saya sampai ngambil duit dari tas ibu saya nambah untuk nonton film, dan film itu kebetulan baru berapa menit main, uang 100.000 saya tinggalkan di loket, padahal tiketnya cuma 15.000. Saya masuk, saya nonton dulu. Lalu saya terpukau betapa kejahatan dan kebaikan itu begitu tipis di dalam Godfather. Ya kan, kalau kita nonton jahat dan tidak itu batasnya tipis. Di situ dia mafioso, di sini dia jadi bapak yang baik. Nah, di dalam hiburan kita mengenal, paling tidak dalam tanggapan saya, ada hiburan yang rendah, yang kasar. Di Candi Borobudur digambarkan dengan gambar-gambar pahatan yang begitu ya. Atau kalau kita menonton yang film-film biru lah, katakanlah hiburan juga waktu kita remaja, lalu kita juga mengenal hiburan yang dalam, seperti agama misalnya. Agama itu membawa kita kepada suatu ketenangan, suatu rasa bahwa hidup itu ternyata ada ininya. Dan film yang memberikan hiburan dalam seperti itu, yang menginspirasi hidup kita. Hidup itu misalnya kok sebetulnya layak ya dijalani. Itu berat tapi baik. Kalau bisa bikin film seperti itu. Misalnya Anda nonton film Out of Africa, Meryl Streep, dia pacaran 2 kali dan putus. Lalu Meryl Streep duduk di rumputan di tengah-tengah hutan, dan dia mengucapkan satu kalimat, ya dua-duanya sudah pergi, tapi paling tidak saya pernah merasakan apa artinya cinta. Nah, seperti itu membuat kita, kita bisa mengatakan bahwa ada yang dalam yang mau dia sampaikan. Jadi saya kira film itu juga bisa mencapai tingkat seni, dalam arti dia bisa menggugah atau menyentuh nurani kita ya. Itu yang kita sampaikan. Oke Pak, nah Bapak kan juga yang masalah yang tragedi Bintaro ya Pak, salah satu yang Bapak itu. Nah tadi kalau misalkan dari penjelasan Bapak tentang film bisa menggugah penontonnya dan segala macam, ada nggak sih Pak pesan-pesan yang ingin Bapak sampaikan dari tragedi Bintaro itu, selain cuma sekedar dokumenter aja? Film itu sebetulnya maunya berdasar kisah nyata, dan kita menyebutnya sebagai ada istilah khusus itu. Nah, di situ untuk menunjukkan kasih sayang seorang nenek kepada cucunya yang sebetulnya kan kurang terawat di rumah itu. Tapi yang namanya takdir atau suratan tangan atau yang sudah dari atas itu kita juga tidak tahu, misteri. Tapi bahwa si nenek itu tulus untuk membantu atau merawat cucu-cucunya. Di situ ada suatu cinta yang barangkali kita rindukan juga dalam kehidupan sehari-hari, bahwa kalau kita mempunyai orang tua yang katakanlah berperang, bercerai, atau kita pasti juga terdampak oleh itu. Maka seorang nenek yang tergerak untuk tetap dalam usia yang sudah lanjutnya menjemput, tapi ada tragedi yang tidak bisa dihalangi, artinya tidak tergugah, dan itu menyebabkan mereka terkena musibah itu. Jadi itu semacam kita bisa mau berbuat baik, tetapi kadang-kadang jalan menuju ke sana itu tidak mudah. Banyak halangan, dan maksud baik itu kadang-kadang juga itulah ya, penuh dengan kalau boleh dibilang suatu
suatu semangat ya untuk mencapainya. Dan kayak kebetulan waktu itu dipesan oleh produsernya untuk bisa menceritakan, tapi tidak dari sisi yang tragikanya, karena sangat menyedihkan melihat begitu banyak jenazah, banyak korban. Pak, kalau misalkan kayak di luar negeri itu kan Hollywood, Bollywood itu kan ibaratnya mendunia dan mungkin semua kayak dari Indonesia pun nonton mereka kan Pak. Nah, kenapa mungkin kalau film-film Indonesia itu belum bisa mencapai target? Kita sebetulnya ada beberapa yang sudah masuk festival internasional. Iya. Tetapi untuk mencapai suatu kontinuitas, untuk mencapai jumlah, itu memang kita itu begini. Satu film biasanya produser itu mendapatkan tiket bagi hasil dengan tiket itu kira-kira Rp16.000. Maka kalau sebuah film mendapatkan 300.000 kali 16.000 berarti 3 kali 16. Tapi yang tawar-menawar itu seringkali membuat sutradara agak terpojok untuk ya sudah terima itu, padahal itu bisa merusak film. Nah, gitu. Jadi memang hitung-hitungan yang begitu itu membuat kita memang harusnya memasar lebih baik. Jadi kalau di dalam pengertian memasar itu paling tidak penonton film nasional itu kan lumayan ya, ada katanya 30-an juta penonton dalam usia yang suka menonton film. Nah, kalau bisa mendapatkan sekian porsi, maka film itu bisa diproduksi dan menghasilkan untung dan bisa untuk memproduksi film berikutnya. Tapi kalau soal kualitas, beberapa sudah. Tetapi tentu kalau yang paling tinggi, yang paling terkenal, masuk ke Academy Awards yang berhadiahkan piala Oscar, ya belum ada. Tetapi yang menang di Berlin sudah ada sekian 200-an festival. Dan yang besar itu antara lain Berlin yang tertinggi, yang tentang pencapaian artistik itu adalah Cannes Festival di Prancis. Kalau Berlin ada unsur politis, kalau di Oscar perkawinan antara pasar dan seni. Maka kalau itu juga kita bersaingnya di sisi film asing terbaik, sektor film asing terbaik, ya kan? Jadi ada sekian itu nanti dapat Oscar. Yang pengecualian kemarin tahun 2019 itu sutradara Korea Selatan, Bong Joon-ho bikin Parasite. Nonton? Nah, itu luar biasa. Filmnya bisa untuk Best Picture, bukan hanya Best Foreign Picture. Itu sekolahnya di mana itu? Itu saya juga kagum-kagumnya, bisa-bisanya melampaui seluruh film yang ikut itu. Dan itu baru sejarah sekali-kali. Artinya ketika persoalan itu mempunyai suatu katakanlah renungan yang sangat dalam dan digarap sangat bagus, biasanya itu memercikkan dia bersinar gitu, dia menjadi sangat bagus. Maka mengkritik film kan sepertinya mengkalkulasi apa yang mau dikatakan dengan hasilnya. Saya mau mengatakan tentang kerinduan seorang ibu kepada anaknya yang tidak pernah pulang. Nah, tapi gambarnya lalu gimana, mengharukan atau tidak? Nah, gitu. Jadi mengkalkulasi antara apa yang mau disampaikan dengan hasil yang itu. Kalau kalkulasinya benar, ya bisa terasa bagus ya. Seperti itu. Tapi kalau terus dibumbui dengan terlalu banyak hiburan, karena mengejar ini, mengejar itu, mungkin boleh jadinya memang untuk saja, untuk perintah waktu, untuk kebanyakan memang kita juga perlulah film-film hiburan yang untuk perintah waktu, mengisi waktu. Tapi ada saat-saat memang kita tahu, seperti juga kalau di dalam sastra pop, novel pop gitu, dengan yang serius yang berisi tentang renungan-renungan yang mendalam. Lalu juga adanya
platform dari media sosial yang membantu Anda berkarya, mau berapa menit, berapa apa Anda unggah dan tersebar. Nah ini memang harus kita manfaatkan baik-baik, jangan sampai ketika sarana untuk menyebarkannya sudah begitu dimudahkan, kita lupa pada kontennya. Kita mau ngapain dengan karya audiovisual ini? Apakah itu mencerahkan, memberikan inspirasi, atau malah menyesatkan, memberi berita yang bohong misalnya. Itu kan salah satu yang sampai sekarang ini masih heboh. Jadi antara berita yang baik, yang benar, dan yang menyesatkan. Sementara problemnya dulu ada yang disebut buta huruf, sekarang ini masih ada buta audiovisual. Jadi perlu literasi audiovisual. Jadi ngerti, loh ini kok ada beginian, ini sumbernya dari mana dulu. Nah kita bisa menyaring itu. Tapi kebanyakan masyarakat kita, yang apalagi yang di tingkat pendidikan rendah atau di pelosok, sering termakan itu, isu itu. Ada isu apa? Belum cross-check, sudah percaya. Betapa apa ya, dalam tanda petik setannya ini itu ada di tangan kita masing-masing. Iya betul. Dan setiap anak, setiap keluarga sekarang sudah punya, diperkirakan sudah 200 juta ada di keluarga. Betapa luar biasa mempengaruhi, dan saya kira anda yang belajar ini bisa ikut menyebarkan literasi digital yang baik, dan semoga karirnya meningkat dan bisa tadi membuat karya-karya yang mendidik dan menginspirasi masyarakat. Tapi tadi ngomongin sarana, semakin dipermudah sarana, film-film ini kan juga suka ada yang dibajak gitu Pak di sosmed-sosmed. Ya itu masalah masalah hak cipta ya. Sebetulnya sudah ada sih. Jadi kalau kita punya karya harus kita daftarkan ke namanya badan atau lembaga hak cipta, sehingga kita punya sertifikatnya. Itu harus. Jadi supaya tidak diklaim oleh pihak lain. Nah itu saya kira kan tentu kita tahu ada undang-undang, ada undang-undang hak cipta ada. Jadi jangan takut kalau memang itu karya Anda diberi didaftarkan kelayaannya sebagai itu memang punya Anda. Jadi, tidak takut, jangan takut pada itu. Tapi yang lebih ditakutkan tadi yang berita yang dibolak-balik atau diedit atau yang sehingga merubah kebenarannya atau menjadi sesuatu yang menyesatkan atau yang menghasut. Nah itu yang paling dialami oleh negeri-negeri yang seperti kita ketika literasi digital itu belum merata atau belum menyebar ke masyarakat. Baik Bapak, ini dari tadi kita udah ngobrol banyak banget insight-nya, juga semoga teman-teman bisa dapat banyak insight dari obrolan kami hari ini. Nah Pak, ada nggak sih Pak harapan nih Pak, penutup Pak, harapan untuk Hari Film Indonesia tahun ini gimana Pak? Apa ya? Pesan atau apa ya? Kalau kita itu bisa membaca perkembangan masyarakat. Masyarakat ini kan misalnya sudah 2 tahun terkurung dalam pandemi, karena pandemi. Mungkin juga dibutuhkan film-film yang menghibur, yang membuat kita merasa lepas, gitu. Jadi kita awas pada perkembangan masyarakat. Masyarakat itu sekarang membutuhkan apa? Misalnya mereka rindu, bisa jadi rindu kepada suatu zaman di mana apa-apa bisa dijangkau murah. Maka film apa yang dibutuhkan? Ya tadi film Garuda di Dadaku kan juga mengatakan bahwa ya setiap anak itu adalah anak panah, dia mau pergi kemana jangan kita yang ngatur-ngatur. Dia yang sudah harus punya jalan hidup sendiri. Di situ pesan saya kira bukan pesan ya, membaca perkembangan masyarakat itu bisa dengan membaca banyak berita, koran lalu tahulah ya
apakah masalah keadilan sekarang ini menjadi prioritas atau kesenjangan sosial atau mungkin intoleransi misalnya. Mana yang bisa didahulukan, dan itu dikemas dengan bagus tanpa harus seperti menghakimi. Saya kira itu akan menjadi malah baik ya, malah menggugah. Jadi misalnya di India ada film judulnya PK, mungkin ada yang pernah dengar belum ini? Oke, ya kok jadi ini ya. Itu aja, saya kira pesan saya bahwa kita pandai-pandai membaca perkembangan masyarakat. Saya kira semua yang terkait dengan dunia media, termasuk televisi, juga akan mencermati hal itu untuk kelangsungan industri, karena industri itu kan sifatnya berkelanjutan, nggak mengenal hari libur. Iya, benar. Kita harus kerja terus. Nah, untuk itu ya kita harus awas dan kita bisa menjaring apa yang baik untuk dikembalikan kepada masyarakat. Oke, seperti itu ya Pak ya. Ayo, baik ya Pak, makasih banget. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Ini saya kehormatan sekali loh bisa ngobrol langsung sama Bapak Marcel. Ini saya juga agak kasihan Anda harus maju-majukan. Gak apa-apa, ini berkah. Apalagi nanti 30 Maret jangan lupa Hari Film, kita evaluasi dan refleksi terus untuk film-film Indonesia selanjutnya. Seperti itu ya. Baik, terima kasih Pak ya. Ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.